Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, kalau bapak-bapak yang saya hormati, kalau ibu-ibu yang saya muliakan, ibu apalagi sudah nenek-nenek, ingat ibu saya, makanya saya muliakan. Karena ibu derajatnya lebih tinggi dari seorang ayah. Berapa derajat? 3. Ibu lebih mulia derajatnya dari seorang ayah. 3 derajat. Videoin. Kan ada lagunya Bu ya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding saya juga di sini. Alhamdulillah bisa menyempatkan bersilaturahim dengan ibu. Bulan lalu saya yang berhalangan. Ya, namanya Sabtu ada aja acara. Makanya ibu-ibu mah hebat. Sabtu siang mungkin orang-orang di sana mah pada jalan-jalan, ibu mengaji. Luar biasa. Ngaji itu ibarat HP. Bu, HP. HP kalau baterainya ngedrop diapain? Ibu sering ngecas HP tidak? Maka ngaji itu ibarat HP sedang ngecas. Apa yang dicas? Iman. Ngaji itu ngecas iman. Iman kita itu Bu kayak baterai, kadang lowbat, kadang lagi naik. Kalau lagi lowbat ya dicas. Ngecasnya caranya ngaji. Ibu suaranya yang kompak biar kedengeran di YouTube-nya nanti. Kalau imannya pengen dicas, salah satu caranya dengan nah begitu biar nggak ngantuk. Maka yang sering rajin ngaji namanya sering ngecas iman. Yang males ngaji berarti males ngecas oh begitu. Ibu-ibu yang saya muliakan, Sabtu hari ini alhamdulillah sudah di minggu pertama bulan Sya'ban. Insya Allah beberapa minggu ke depan kita akan bertemu lagi, berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, di bulan Sya'ban yang sekarang kita sedang jalani. Allah berkahi kita semuanya. Insya Allah pula umur kita dalam beberapa hari ke depan, tepatnya malam Rabu. Malam apa Bu? Akan ketemu nisfu Sya'ban. Nisfu artinya separuh. Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu yang rajin ngaji ngapain kalau di malam nisfu Sya'ban, malam yang sangat mulia, malam yang sangat berharga, malam yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Malam apa Bu? Malam Rabu. Malam apa Bu? Malam Rabu itu ada apa?
Tanggal berapa itu? 7 Maret. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4. Berarti besok Ahad, Senin, Selasa. Nah, malamnya habis maghrib ibu-ibu disuruh ngapain? Malam nisfu Sya'ban suruh ngapain? Tuh, kalau orang ngaji mah paham. Jangan sampai nanti hari Selasa habis maghrib langsung tidur alias molor. Jangan sampai nanti mulai habis asar hari Selasa ibu dan keluarga pada lupa, pada nggak tahu kalau nanti malam nisfu Sya'bannya. Itu jangan sampai. Ajak keluarganya, anak-anak, nah ntar malam nisfu Sya'ban. Anak-anak kan belum tahu ada apa pun nisfu Sya'ban. Kasih tahu anak-anak kita. Yang biasa ibu baca yasin di masjid ini, saya yakin ngadain tuh. Ustadz Rohadi ngadain gak nisfu Sya'ban di masjid ini? Datang kumpul di masjid, baca Quran bareng-bareng, baca doa bareng-bareng, minta kita sama Allah. Saat amal kita diangkat, kita semua sedang berbuat amal soleh. Orang bulan Sya'ban itu kata Nabi sering dilupain. Maka alhamdulillah nih jamaah ngaji mah udah yang biasa baca yasin 3 kali, baca yasin 3 kali. Nggak bisa ke masjid nggak apa-apa, di rumah nggak apa-apa. Ustaz, saya nggak bisa ke masjid karena kondisinya lagi tidak sehat. Di rumah baca yasin. Punya bayi nggak apa-apa, sambil digendong bayinya, masukin ke mekena yasin, lagi sedot bayinya tuh. Wal Qur'anil Hakim, terus innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Aduh, kesedot tetenya sama bayi, kenceng. Lah kaget ibunya. Namanya bayi nyedot lagi baca Quran kan kaget. Nggak apa-apa, terusin, jangan ditabok bayinya, jangan. Terusin. Ngapain? Habis isya sampai isya. Habis isya sholat. Habis sholat wirid lagi ngomong, ya Allah, yang pertama minta doanya itu apa? Kuatin iman Islam kita. Yang kedua minta, ya Allah, kalau nanti mati husnul. Mintanya jangan, ya Allah, gue dapat duit 1 miliar. Jangan begitu-gitu mintanya. Udah mintanya urusan akhirat. Ya Allah, anak-anakku ya Allah, moga-moga jadi anak yang soleh, Itu dibacain. Kenapa begini, Bu? Di malam nisfu Sya'ban itu, Allah melihat, memperhatikan seluruh makhluknya. Ngapain Allah melihat seluruh makhluknya, memperhatikan semua makhluk? Benar-benar dengan perhatian Allah. Yaghfiru li jami khalqih, Allah lalu ampuni semua dosa-dosa makhluknya. Kita manusia diampuni semua dosanya, illa kecuali 2. Yang 2 ini di malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan Allah. Siapa itu? Limusyrikin, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, nggak dapat ampunan walaupun di malam nisfu Sya'ban. Insya Allah yang ini mah, yang satu mah kita nggak termasuk ya. Amin. Kita bukan orang musyrik. Amin. Insya Allah kita nggak akan termasuk. Tapi yang kedua ini bisa jadi pada kita. Limusakhin, siapa itu? Malam nisfu Sya'ban masih bermusuhan sama tetangga, sama saudara, sama keluarga, sama temen. Di malam nisfu Sya'ban masih ada yang bertengkar, masih ada yang diem-dieman gak mau ngomong sama tangga. Mereka golongan yang kedua yang tidak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban.
Makanya ibu dari sekarang yang rasa punya salah sama tetangga, sama keluarga, sama teman, istri sama suami, suami sama istri, anak sama orang tua, kita sama manusia, kalau pengen dapat ampunan Allah di malam Nisfu Sya'ban, saling memaafkan, saling memaafkan. Maafin kesalahan tetangga kita, maafin kesalahan keluarga kita, walaupun sakitnya tuh di sini. Lupakan. Ingat, Nisfu Sya'ban jangan sampai terlewat tanpa mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Tapi saya yakin dah di sini mah ibu mah tangga-tangga nggak ada yang berantem. Ya. Buruan dah pulang dari sini sebelum malam Nisfu Sya'ban itu. Beneran ini. Allah nggak bakalan ngampunin tuh kalau sama tangga, sama keluarga, sama saudara, apalagi suami istri. Malam Nisfu Sya'ban berantem suami istri. Lah kalau berantemnya di kamar urusannya lain. Lah ini berantem gak mau ngomong laki sama bini. Buruan bu minta maaf sama suami. Suami minta maaf sama istri kalau punya salah. Cemeneng baik. Dah tuh Nisfu Sya'ban hari apa? Hari Selasa malam Rabu. Ingat-ingat tuh. Udah ngasih tahu kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kitab hadis Mukhtarul Ahadis. Dalam kesempatan siang ini saya akan menyampaikan ilmu berupa hadis Nabi dari Imam Muslim dan Imam Bukhari an Ibni Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ngaji serius dulu. Ibu tinggal pasang saja telinganya mendengarkan, nanti baru kita biasa. Bikin apanya? Bikin apanya? Syairnya. Agak panjang nih. Agak panjang nih. Bu, agak panjang ini. Ya. Agak panjang nih. Apanya? Hadisnya. Ya. Bu, agak panjang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sesungguhnya Allah katabal hasanati mencatat perbuatan yang baik, wasayyiati dan perbuatan buruk. Sesungguhnya Allah akan mencatat semua perbuatan yang baik, wasayyiati dan perbuatan buruk. Yang nyatetnya para malaikat, namanya malaikat yang kita kenal Raqib dan Atid. Yang Allah tugasi nyatet amal kita semuanya, nggak ada yang tersisa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam terus sampai umur kita berhenti, catat semua. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan perkara tersebut. Bagaimana penjelasannya? Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berniat atau berkeinginan berbuat kebaikan, falam ya'malha, namun belum dikerjakan, niat doang, baru niat mau berbuat yang baik tapi belum dilakukan. Katabahallahu, Allah mencatat lahu baginya. Katabahallahu, Allah tetap mencatat niat yang amal baik tadi, lahu baginya, indahu di sisinya, mencatat di sisi Allah, hasanatan satu kebaikan, kamilatan yang sempurna. Ibu kalau
punya niat mau melakukan kebaikan, contoh. Pulang ngaji dari sini, ibu mau niat. Habis pulang dari sini, karena suami ada di rumah, saya mau langsung bikinin kopi buat suami. Misalnya, itu suatu yang baik nggak? Baik, karena suami ibu seneng kok kopi. Itu baru niat doang nih sekarang. Begitu nyampe rumah kelupaan. Ibu nggak bikinin kopi buat suami ibu di rumah. Dicatat nggak tadi niat tadi? Udah dicatat tuh. Kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Tetap niat baik ibu dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Padahal belum dilakukan, baru niat doang itu. Nah, lanjutin dulu dah. Fa in huwa hamma biha fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanatin. Mata saya agak nih berbayang-bayang. Udah tua kali ya. Iya. Emang agak bayang. Fa in huwa hamma biha. Tapi kalau niat dan keinginan berbuat amal baik tadi, fa'amilaha, lalu dikerjakan, kataballahu, Allah mencatatnya perbuatan baik tadi, indahu, di sisinya, asyra hasanatin, 10 kebaikan. Begitu ibu pulang ngaji, ibu beneran bikin kopi buat suami. Suaminya ternyata bener lagi duduk aja di rumah, di ruang tamu. Ibu langsung bikin kopi, lalu disuguhin kepada suami. Pak, nih kopinya. Maka 10 kebaikan kalau dikerjakan. Ini contohnya, emang itu banyak contohnya mah. Ila 700 di'fin, bukan hanya 10, bahkan Allah lipatkan sampai 700 di'fin, 700 kali lipat. Bu, 700 kali lipat, 700. 10 sampai dilipatkan 700 kali lipat, ila ad'afin kasiratin, bahkan lebih banyak lagi. Itu kalau kebaikannya tadi kalau tidak dikerjakan dapat berapa? 1, baru niat doang. Tapi begitu dikerjakan sudah pasti dapat 10 pahala kebaikan, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Nah, itu perbuatan yang baik. Waman hamma bisayyi'atin, waman, dan barang siapa hamma bisayyi'atin, yang berniat atau berkeinginan berbuat keburukan. Nah, kalau tadi kan kebaikan. Siapa yang berniat, berkeinginan berbuat keburukan, falam ya'malha, tapi juga tidak dikerjakan. Udah niat nih, pulang ngaji dari sini, saya mau ngambil duit suami di dompet. Nah, misalnya niatnya jahat apa baik itu? Niatnya jahat, niatnya buruk. Saya mau ngambil duit di dompet suami. Tadi saya lihat dompetnya ada di atas bupet gitu ya. Niatnya mau nyolong. yang ngerasa ya senyum-senyum aja. Falam ya'malha, tapi tidak dilakukan.
Udah niat sampai rumah, nggak jadi nggak jadi. Niat tadi ngambil duit sama suami nggak ngomong-ngomong tuh nggak jadi. Kataballahu indahu, Allah mencatatnya di sisinya hasanatan kamilatan. Allah catat kebaikannya 1. Niatnya buruk, tapi nggak jadi. Allah catat sebagai kebaikan. Allah kasih pahala 1 kebaikan. Fa in hamma, tuh kan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu alaihi sayyi'atan wahidatan. Tapi kemudian dilakukan niat itu, niat berbuat buruk tadi dikerjakan, maka katabahallahu, Allah mencatat perbuatan buruknya tadi, alaihi sayyi'atan wahidatan, 1 keburukan ditulis. Coba ibu bandingin tuh. Tadi 1 kebaikan ditulis berapa? 10 sampai 700. Begitu ibu berbuat keburukan, ditulisnya berapa? 1. 1 banding 10, bahkan banding 700. Gimana nggak maha adilnya Allah? Kita berbuat 1 dosa ditulis 1, kita berbuat kebaikan ditulis 10 sampai 700, bahkan lebih banyak lagi. Jadi insya Allah, kira-kira ibu banyakkan berbuat baik-baiknya apa berbuat buruknya? Insya Allah banyakkan berbuat. Ilok kagak masuk surga, kan begitu. Ustadz, emang masuk surga karena amal baik kita? Ya bukan. Masuk surganya kita karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu diberikan kepada kita, insya Allah karena amal baik kita. Tuh, begitu. Nah, itu yang disebut tadi agak panjangan. Jadi sekarang ibu paham belum ini nih? Kita setiap hari perbuatan amal kita dicatat oleh siapa? Malaikat yang Allah tugasin namanya Raqib Atid. Tuh, yang baik malaikat Raqib, yang Atid malaikat yang nyacatin yang buruk. Jadi kalau malaikat Raqib Atid ibarat kongko, tahu kongko? Ngobrol. Kata malaikat Raqib, Tid, nih, tuh lihat tuh jamaah Al-Manar tuh ngaji, langsung saya tulis nih pahalanya 700 kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Kata Atid, iya mereka lagi ngaji, tapi itu ada yang niat dalam hatinya tuh, ntar pulang ngaji mau berbuat buruk katanya. Ya lihat dulu dilakukan apa enggak, kata Raqib. Belum sih katanya, kata malaikat Atid, belum. Lah kalau belum, saya catat nih 1 kebaikan lagi tuh. Jadi malaikat Atid itu pun nggak langsung nyatet keburukan kita. Pulang, bener nggak nih mau ngambil duitnya suami nih, nggak ngomong-ngomong, bener nggak nih? Bener diambil itu duit dompet suami, nggak ngomong-ngomong dulu, selembar. Atid langsung nyatet nggak? Belum. Coba, masih sayang banget Allah sama kita. Malaikat Atid nunggu. Ntar dulu dah, barangkali ntar dia minta maaf sama suami, gitu tuh, ditunggu dulu dia. Ternyata dia minta maaf sama suami. Pak, mohon maaf, tadi saya ngambil uang di dompet, gocap, nggak ngomong-ngomong ya. Kata suaminya, jangan diulang lagi ya. Itu Atid nggak jadi nyatet, walaupun udah diambil, walaupun udah habis duitnya, nggak jadi catet. Tapi ini ditunggu-tunggu, nggak ngomong, nggak minta maaf sama suami. Ya, udah lewat nih berhari-hari, udah baru dicatet tuh. Dosa 1 tuh baru dicatat.
Tapi jangan mempermainkan malaikat atid, jangan. Berbuat dosa. Dosa. Entar dulu ya, entar minta maaf katanya. Lu jangan begitu. Jadi antara berbuat baik dengan berbuat buruk, banyakkan mana catatan dosa dan pahalanya? Sudah pasti catatan pahalanya lebih banyak. 1 banding 10 sampai 700, Bu. Masya Allah. Nah sekarang ibu catat syairnya. Syairnya catat. Agak panjangan syairnya. Ya, yang bawa buku catat. Pelan-pelan ya syairnya. Syairnya. Semua perbuatan atau semua perbuatan dicatat oleh Tuhan. Dicatat oleh Tuhan. Semua perbuatan dicatat oleh Tuhan. Bait kedua atau baris keduanya, kebaikan niati, kebaikan niati, maksudnya diniati gitu. Kebaikan niati walau belum terjadi, walau belum terjadi. Baris ketiga, Allah akan memberi. Allah akan memberi satu pahala pasti. Satu pahala pasti. Baris keempat, niat dan dilakukan, niat dan dilakukan, niat dan dilakukan 10 dilipatkan, 10 dilipatkan. Baris ke 5, dan sampai 700, dan sampai 700 pahala asal tulus, pahala asal tulus. Baris ke-6, dan bahkan melebihi, dan bahkan melebihi Allah kaya dan suci. Allah kaya dan suci. Baris ke-7, bila niat lakukan, bila niat lakukan suatu keburukan, suatu keburukan. Baris ke-8, baris ke-8. Ada berapa baris, Ustaz? Ada 10. Baris ke-8 ya. Tapi tak jadi nyata. Tapi tak jadi nyata
dapat 1 pahala. Dapat 1 pahala. Baris ke-9, niat dan dilakukan suatu keburukan baris terakhir, maka Allah memberi 1 dosanya pasti. Paham, Bu? 1 kebaikan berapa pahala? 10 sampai 1 dosa berapa dosa? 1. Makanya luar biasa, 1 kebaikan 10 sampai 700, sementara dosa dicatat 1 dosa. Ini hadis yang keberapa? Ke-7. Iya. Sekecil apapun kebaikan, mari dilakukan. Karena 1 kebaikan pahala 10 sampai 700. Sekecil dosa apapun dihindarkan. Kalau tidak disengaja, ya sudah, nggak apa-apa. Namanya nggak sengaja. Ya, asal penting jangan dilakukan dengan sengaja. Nisfu Sya'ban tanggal berapa? Tanggal 7 Maret. Hari apa? Ya, ingat-ingat, ajak keluarga, ajak suami, ajak anak, baca Quran aja. Yang gampangnya Yasin, dah baca Yasin. Yang pengen baca yang lain, nggak apa-apa. Alhamdulillah, cukup sampai di sini saja dulu ngajinya. Sebentar, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan berdoa, semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wali masyayikhina wal ikhwanina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.